Noah. Kiss me, Claire. Just. Poets. Poets. No, why? Yo guys, masih bersama Doyok Disokin yang pada kesempatan kali ini akan merangkum sebuah film berjudul The Boy Next Door dirilis tahun 2015, dimana film ini mengisahkan seorang pemuda yang naksir dan tergila-gila pada gurunya sendiri yang kebetulan mereka tetanggaan. Dikarenakan si guru memiliki tubuh mulus dan seksoi, sang murid pun semakin tak bisa melawan godaan syaitan tersebut dalam dirinya sendiri. Dan tanpa banyak spoiler di awal, klik dulu tombol subscribe-nya lah. Kalau udah, cus dah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya coy. Film dibuka memperlihatkan wanita yang berprofesi sebagai seorang guru bernama Claire yang telah mengetahui perselingkuhan suaminya dengan orang lain, yang mana keluarga ibu beranak satu itu mengalami keretakan dalam rumah tangganya. Lalu kita diperkenalkan oleh rekan kerja Claire bernama Vicky yang menasehatinya agar segera cerai dengan suaminya. Namun berkali-kali Vicky menasehati agar menjauh dari pria yang tak menghargainya. Nasihat Vicky di sana tetap ditepis oleh Claire karena alasan sebentar lagi ulang tahun anaknya. Singkat cerita, diadakanlah ulang tahun anak Claire yang bernama Kevin, yang mana kala itu Kevin mendapat hadiah komputer dari ayahnya yang bernama Gareth. Di hari libur sekolah itu, Gareth mengajak Claire dan Kevin untuk liburan memancing dengan maksud mendapat hati si istri kembali di ambang perceraian mereka. Mendengar itu, Claire sedikit menyindir Gareth atas kepergoknya ia selingkuh dengan sekretarisnya sendiri, yang mana hal itu membuat Claire menolak ajakannya dan mengizinkan Gareth berlibur berdua dengan Kevin saja. Esok harinya saat ingin mengantar Kevin ke dokter atas penyakit yang dideritanya, tiba-tiba rolling garasi rumahnya mengalami masalah karena tak bisa dibuka. Tak lama dari itu, datanglah tetangga baru mereka bernama Noah dengan pamannya yang berada di kursi roda, di mana Noah ini adalah murid baru di tempat kerja Claire. Tanpa canggung, Noah di sana berkenalan dengan Claire dan Kevin juga berniat membantu memperbaiki rolling garasi mereka yang rusak. Perginya Noah dan Kevin ke toko bangunan, paman Noah berkata pada Claire bahwa Noah adalah anak yatim piatu. Dari sanalah kedekatan pertemanan antara Noah dan Kevin makin melekat. Ditambah mereka satu sekolah saat ini. Tiba di toko bangunan dan ingin membayar apa yang mereka beli. Di sana Kevin merasa canggung bertemu wanita yang ia taksir yang bekerja sebagai kasir sekaligus teman satu sekolahnya. Namun Noah mendorong Kevin untuk memberanikan diri agar bertatapan dan membayar. Tak lama dari itu, datanglah pemuda yang suka membeli Kevin di sekolah serta membeli Kevin juga di sana karena penyakitnya. Usai memperbaiki rolling garasi di rumah Kevin, Noah memberitahu Claire bahwa tadi Kevin dibully oleh para pemuda. Sementara Claire bercerita tentang penyakit yang Kevin derita. Di sana Noah mulai terpukau ketika melihat lebih dekat paras Claire, ibunya Kevin. Dari kejadian itu, Claire pun juga mulai tertarik pada paras Noah si berondong muda yang tampan, sembari melihat Noah di seberang rumahnya dari jendela. Tiba esok hari, terlihat di sana Noah dan Kevin sedang memperbaiki sebuah mobil. Lalu dengan pakaian seksi di sana juga Claire memandang tubuh Noah yang berotot. Yang tak lama Noah pun menyadari pandangan dari Claire tersebut. Karena keramahannya, Noah pun diajak makan bersama. Yang mana kala itu Noah mengungkap bahwa pamannya saat ini sedang dioperasi dan ia tinggal sendiri di rumah. Mendengar itu, Claire membalas atas kebaikannya, ia dipersilakan untuk datang ke rumahnya kapanpun sampai pamannya kembali pulang. Mengetahui bahwa Claire adalah guru sastra, di sana pun Noah mulai mengambil perhatian dari Claire dengan membicarakan tentang sastra yang membuat mereka berdua menyambung dalam obrolan tersebut. Sementara Kevin dan Vicky yang tak suka sastra pun hanya mendengarkan obrolan mereka berdua. Singkat waktu, pergilah Kevin dan ayahnya untuk berlibur. Sadar bahwa tante seksi sendirian di rumah, Noah pun datang ke rumah Claire memberikan sebuah buku sastra dan menggombalinya bahwa ia begitu cantik. Karena ucapan Noah itu, terlihat Claire di sana begitu salah tingkah. Dalam lebatnya hujan di malam hari dengan pakaian seksi, Claire di sana pun dengan sengaja mengintip Noah yang tanpa busana dari jendela rumahnya. Yang lagi-lagi hal itu kembali disadari oleh Noah.
Kemudian karena Vicky temannya merasa kasihan pada Claire karena tak lekas bercerai dengan suami yang telah mempermainkannya, ia pun mengajak Claire ke sebuah restoran untuk berkenalan dan berkencan dengan seorang pria. Namun nampaknya Claire tak nyaman dalam momen tersebut dan memilih untuk pulang seraya meninggalkan mereka. Tiba di rumah sendirian sambil asik minum amer, tiba-tiba telepon berdering. Yang mana kala itu Noah menelponnya untuk membantunya memasak sesuatu. Karena permintaan tolong Noah tersebut, tentu Claire akan menolongnya dan menuju rumahnya. Usainya membantu Noah, kembali lagi Noah memuji paras cantik yang dimiliki oleh Claire yang membuat Claire pun jadi salah tingkah. Karena hasratnya tak terbendung lagi, ditambah Claire sedikit oleng karena habis minum amer, Noah pun terus merayu dan akhirnya penggenjotan antara guru dan murid ini pun tak terelakkan coy. Sesadarnya Claire di pagi hari saat ingin pulang, ia berkata pada Noah bahwa kejadian semalam saat ia oleng sungguh tak pantas dan tak terpuji untuk seorang guru ke muridnya. Tersindir karena merasa cintanya tak dihargai, Noah pun menjadi kesal. Dan tanpa Claire sadari, atas kejadian itu ia telah membuka sebuah gerbang iblis. Sepulangnya Gareth dan Kevin ke rumah, Kevin meminta agar ayahnya boleh makan bersama hari ini. Dan dengan berat hati, Claire pun mengizinkannya. Tak lama dari itu, datanglah Noah menemui Kevin yang membuat gugup si Claire. Malam hari saat mengantar Gareth keluar untuk pergi, di sana pun Gareth merayu Claire untuk memperbaiki masalah yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Satu sisi Claire sangat merasa keberatan, namun di sisi lain karena Claire mulai risih dan mulai merasa diteror oleh Noah, akhirnya ia pun memberi kesempatan yang membuat Gareth tak jadi pergi. Usainya libur dan memasuki hari pertama sekolah, saat Claire sedang mengajar, kepala sekolah pun datang bersama Noah, murid baru di sekolah itu. Merasa bahwa nama Noah tak terdaftar di kelasnya, Claire pun menghampiri kepala sekolah atas kejanggalan tersebut. Namun si kepala sekolah memberikan bukti surat yang mana Claire mengirim email agar Noah masuk dalam daftar murid di kelasnya. Di rumah pun Claire heran, siapakah yang mengirim email atas namanya ke kepala sekolah bahwa ia meminta Noah untuk masuk dalam kelasnya. Padahal Claire tak melakukan hal tersebut. Tak lama saat Noah dan Kevin ingin pergi bermain, di sana Kevin berkata bahwa Noah akan makan bersama di rumah mereka malam ini. Namun Claire melarang hal itu yang didengar oleh Noah karena ayahnya akan datang lagi. Merasa cemburu atas kehadiran ayah Kevin untuk kembali, di sana Noah menghasut Kevin tentang ayahnya yang sudah berselingkuh dan begitu gampang kembali menemui mereka tanpa rasa bersalah. Dan atas perkataan Noah, di sana pun Kevin terpengaruh. Hal itu dibuktikan ketika Kevin bersama ayah dan ibunya makan malam bersama, di mana Kevin menyindir sang ayah yang telah 9 bulan berselingkuh tak pulang dan tiba-tiba kembali seolah tak ada yang terjadi. Tak berhenti di situ, ketika di sekolah pun Noah kembali menghasut Kevin saat latihan tinju, yang membuat Kevin emosi hingga kelelahan dan tumbang. Tak tinggal diam, Noah di sana pun mencari obat Kevin di tasnya dan mulai menyuntikkan obat tersebut ke tubuh Kevin yang membuatnya siuman. Di sisi lain, Vicky pun membawakan bunga pada Claire serta memberitahu bahwa bunga itu dari Gareth. Claire yang menerima itu pun lekas menelpon Gareth untuk berterima kasih. Namun Gareth tak merasa mengirim dan tak tahu apa-apa. Sadar bahwa pasti Noah yang mengirim, Claire di sana menghampirinya dan terungkap bahwa bunga itu Noah yang kirim untuk permintaan damai. Serta email tempo hari pun terungkap juga. Ternyata Noah telah meretas emailnya agar bisa masuk ke dalam daftar murid di kelas Claire. Dalam permintaan damai Noah, mereka pun berjanji bersama-sama memulai hubungan mereka kembali. Berjalannya waktu, Kevin pun mulai berani mengajak wanita idamannya kencan dalam pesta di sekolah yang akan datang. Mendengar itu, wanita yang ditaksir Kevin pun menyetujui. Malam hari usai pergi bersama, di sana Gareth sungguh tak tahan ingin menggenjot Claire. Namun Claire menahan karena ia belum siap akan hal tersebut. Di sisi lain, Noah pun menyadari bahwa Claire pergi dengan suaminya yang mana hal itu mengkhianati perjanjian mereka sebelumnya. Pagi hari saat Gareth sudah pergi kerja, datanglah Noah menghampiri Claire dengan muak bahwa Claire telah mengingkari janji mereka karena sudah pergi dengan Gareth serta mengancamnya. Keadaan pun reda saat Kevin datang.
yang mana Kevin disuruh menjauhi Noah karena menurut Claire Noah adalah anak tak baik. Namun Kevin yang sudah terhasut pun menganggap bahwa ibunya sudah dipengaruhi si ayah. Lalu saat di sekolah, terlihat Kevin dibully oleh para pemuda di awal scene. Namun tak lama Noah pun datang dan mengajar orang yang mengganggu Kevin. Atas kejadian itu, Vicky yang sebagai wakil kepala sekolah di sana memanggil Noah ke ruangannya dan memberitahu bahwa Noah di-DO atas kekerasan yang ia lakukan di sekolah tersebut. Tak terima mendengar itu, Noah pun marah dan menghina Vicky di sana lalu pergi. Tibanya pesta di sekolah, Kevin pun berdansa dengan wanita idamannya. Sedangkan Claire yang mendapat laporan bahwa di toilet terdapat masalah pun menuju ke sana. Namun saat berada di toilet, ternyata itu adalah sebuah jebakan. Noah yang muncul pun nyosor ke Claire ingin menggenjotnya dengan sebuah ancaman. Namun saat itu Claire melawan perlakuan Noah padanya. Kembali sekolah, murid yang terkunci di depan kelas pun membuat heran Claire bahwa apa yang sedang terjadi. Saat ke dalam, betapa kagetnya Claire yang mana isi kelasnya adalah foto dirinya dan Noah saat melakukan hubungan. Di papan tulis pun Noah mengancam juga akan menyebarkan video penggenjotan mereka bila Claire tak mengikuti permintaannya. Tak ingin diketahui yang lain, Claire di sana pun mengunci pintu dan segera membersihkan kelasnya dari foto mantap-mantapnya bersama Noah itu. Beruntung saat kepala sekolah datang, Claire sudah membereskan semuanya. Claire di sana beralasan atas perlakuannya mengunci para murid di luar karena mendapat telepon penting. Tak ingin tahu tentang hal tersebut, di sana kepala sekolah pun menegurnya dengan keras. Pulangnya sekolah, terlihat Kevin dijemput oleh ayahnya yang menyuruhnya untuk membawa mobil. Kevin yang kesal pada ayahnya pun terus-menerus menyindirnya. Lalu saat amarahnya memuncak, Kevin menginjak gas yang membuat mobil itu semakin kencang. Gareth si ayah yang panik pun menyuruh Kevin agar melambat. Namun saat menginjak rem, ternyata rem mobil tersebut blong yang membuat mereka oleng. Beruntungnya mereka pun selamat dalam momen hampir adu banteng dengan mobil di sana. Sampainya di rumah, kagetlah Claire ketika melihat Noah berada di rumahnya bersama keluarganya. Noah yang sadar Claire telah datang pun menghampirinya ke dapur. Dimana kala itu Noah kembali mengancam bila nanti malam Claire tak ke rumahnya, ia tak segan akan memberitahu Kevin serta Gareth tentang video skandal mereka. Mendengar itu, Claire jelas tak berkutik. Malam harinya menemui Noah ketika di rumahnya. Di sana Noah meminta Claire agar memberinya satu kesempatan lagi untuk hubungan mereka. Namun Claire di sana malah menampar Noah dan pergi. Kemudian esok di ruang Vicky rekannya, terlihat Claire menceritakan apa yang terjadi padanya atas teror yang Noah lakukan. Dimana kala itu Claire meminta pertolongan Vicky untuk melancarkan rencana supaya ia bisa mencari video skandalnya dengan Noah. Jelas mendengar itu, Vicky dengan antusias pun siap membantu. Kembali saat jam pulang sekolah, terlihat Noah mengikuti mobil Claire dari belakang. Namun saat bersampingan dan melihat di dalamnya adalah Vicky, sontak Noah balik arah. Di sisi lain ternyata Claire diam-diam masuk ke rumah Noah mencari video yang dapat merusak keseluruhan hidupnya bila tersebar. Kesana kemari Claire mencari. Akhirnya ia menemukan sebuah ruang bawah tanah yang banyak sekali foto dirinya serta Noah saat melakukan hubungan. Claire yang melihat laptop pun mengeceknya, dan dari sana ia pun berhasil menghapus video yang menjadi senjata teror oleh Noah selama ini padanya. Singkat waktu karena merasa terganggu, dipukul Vicky oleh Noah dari belakang. Kemudian Noah menelpon Kevin agar datang ke rumah Vicky membantunya memperbaiki mobil Vicky bersama ayahnya. Lalu saat Vicky terikat di bangku, di sana Noah pun menelpon Claire agar datang ke rumah Vicky menggunakan rekaman suara Vicky itu sendiri. Sesampainya Claire di rumah Vicky, dikejutkanlah dia dengan tubuh Vicky yang tak bernyawa. Takut yang dirasakannya pun membuat Claire keluar rumah. Namun tiba-tiba Noah datang menahannya. Dimana kali itu Noah mengungkap kekecewaannya pada Claire yang tak menghargainya. Serta yang memblokkan rem mobil Gareth adalah Noah karena ia merasa cemburu. Tak lama dari itu diajaklah Claire menuju sebuah kandang.
Lalu betapa histerisnya Claire bahwa anak dan suaminya di sana sudah dipasung oleh Noah yang selama ini telah menerornya. Kembali lagi Noah meminta pada Claire di sana, namun Noah tak mendapat apa-apa hingga ia membakar tempat itu. Beruntung dalam momen dramatis di sana, Garth dan Kevin berhasil lolos lalu pertarungan terjadi. Tak lama dari itu, dengan cerdik Claire melepas tali ikatan besi yang membuat Noah tepat tertimpa hingga tak bernyawa. Dan di akhir film, dengan begitu penuh luka, mereka dibawa ke rumah sakit dan kembali menjadi keluarga seutuhnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video dengan editan sederhana ini sampai akhir. Mohon bantuannya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Doyok disokin undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.